Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh amat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku semuanya, pada kesempatan ini, pada hari Selasa, pekan biasa ke-28 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan sahabat-sahabatku semuanya, renungan pada kesempatan ini, pada pekan biasa ke-28 pada hari Selasa ini sahabatku, bahwa penampilan itu penting dalam berelasi dengan orang lain sahabatku, supaya kita dapat diterima dengan baik. Sungguh kita berusaha berpakaian bersih dan rapi sahabatku, bertutur kata yang santun, dan memperhatikan tata krama tentunya sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih, inilah tuntunan dunia jika kita hendak diterima oleh orang-orang sekitar kita sahabatku yang terkasih. Lantas bagaimana dalam relasi kita dengan Tuhan? Sahabatku, ada bahaya bagi orang beriman ketika relasi dengan Tuhan hanya dilihat dari praktik lahiriah saja. Padahal relasi kita dengan Tuhan harus berangkat dari hati, kemudian praktik keagamaan sahabatku. Sungguh Yesus mengingatkan kita untuk tidak hanya memperhatikan bagian lahiriah dan melalaikan bagian batiniah sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Yesus menawarkan suatu petunjuk praktis sahabatku, yaitu bersedekah. Sungguh untuk membersihkan hati dari niat jahat sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih, mari kita lihat kembali Matius 6 ayat 3 sahabatku. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Sahabatku, sedekah yang tulus untuk membantu sesama tentunya akan membersihkan hati sahabatku. Tetapi sedekah untuk mencari pujian hanya akan mengotori hati. Demikian juga dengan praktik keagamaan lainnya sahabatku. Sahabatku yang terkasih, apakah praktik keagamaan kita berasal dari hati yang tulus?
Pertanyaan bagi kita, sahabatku. Jika kita melakukannya hanya demi pujian atau karena kebiasaan, maka sia-sialah kebebasan yang kita terima dari Kristus, sahabatku. Kita berdoa, melakukan mati raga, dan beramal karena kita mencintai Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita, sahabatku. Itulah kebebasan kita, anak-anak Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sungguh murnikanlah hati kami selalu. Semoga kami mampu memberi dengan tulus hati, tanpa cenderung untuk mencari perhatian dan untuk memperkaya diri sendiri. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar, kita menimba lebih dalam firman Tuhan pada kesempatan ini, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat, terima rahmat sukacita. Semoga banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.